menghargai dan yang selalu setia kepada Pancasila. Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat dan semoga nilai ujian tengah semester kalian cukup memuaskan. Hari ini seperti biasa kita berjumpa lagi di pelajaran PPKN. Hari ini kita akan masuk pelajaran bab yang ketiga tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Jadi silakan buka bukumu di halaman 61. Kita akan mulai pembelajaran kita. Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, kita harus tahu bahwa hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat tidak bisa terlepas dari hukum. Karena hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Nah, jika kalian bertanya, adakah suatu masyarakat yang hidup tanpa hukum? Pasti jawabannya tidak. Sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil, dan mungkin tidak mengenal teknologi. Tapi kenapa harus ada hukum? Nah, jawabnya karena setiap manusia mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Kita contohkan saja ketika kalian ingin bepergian jalan-jalan ke mall atau ingin belanja ke supermarket. Kalian pergi dengan mengendarai sepeda motor. Akan tetapi, jalan yang kalian lalui melewati perempatan jalan. Di sana, pengendara motor bukan hanya kalian, tetapi begitu ramai, ada mobil, angkutan umum, bus, dan juga sepeda motor lain. Dan semua itu punya keinginan atau tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin jalan lurus ke depan, ada yang belok ke kiri, ada yang belok ke kanan, dan ada yang datang dari seberang jalan menuju ke arah kita. Jadi, supaya pengendara tidak saling bertabrakan dan untuk menghindari kemacetan di jalan, pemerintah membuat peraturan hukum yang mengatur lalu lintas. Seperti yang sering kita lihat di sudut perempatan jalan, ada lampu lalu lintas yang memberikan tanda kapan saatnya kita jalan dan kapan saatnya kita akan berhenti. Itu merupakan contoh sebuah aturan hukum yang mana jika kita langgar kita akan dikenakan sanksi. Setiap kelompok masyarakat pasti memiliki aturan masing-masing dan aturan itulah yang menjadi alat untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Begitu juga dengan kehidupan bernegara, hukum menjadi alat untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, dan juga keadilan. Dalam bab ini, kita akan mempelajari tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di negara kita. Jadi, simak baik-baik apa yang Bapak jelaskan, karena materi ini sangatlah penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini artinya bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang berlaku sesuai dengan sistem hukum nasional. Jadi anak-anak, di negara kita ini segala sesuatu itu harus berdasarkan hukum. Begitu juga dalam membuat peraturan di Indonesia, tidak bisa sembarangan membuat peraturan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di Indonesia, dasar dalam membuat peraturan adalah Pancasila, yang artinya setiap undang-undang atau peraturan tidak bisa menyimpang dari Pancasila. Dan cara pembentukan sebuah peraturan atau undang-undang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sekarang mari kita lihat bagaimana makna peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan nasional memiliki hierarki atau tingkatan, yang artinya tidak semua kedudukan peraturan itu sama. Undang-undang atau peraturan itu diurutkan mulai dari tingkat yang lebih tinggi sampai tingkat yang lebih rendah. Nah, berikut ini adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Di tingkat yang paling tinggi, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Ketetapan MPR. Yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah. Yang kelima Peraturan Presiden. Yang keenam Peraturan Daerah tingkat provinsi. Dan yang ketujuh adalah Peraturan Daerah di tingkat kabupaten atau kota. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau ajas hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Berikut adalah prinsip atau ajas hukum yang berlaku di Indonesia dalam sistem hukum nasional dalam membuat undang-undang atau peraturan.
Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan itu selalulah peraturan perundang-undangan. Nah, di Indonesia, dasar peraturan perundang-undangan kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Nah, kalau ini contohnya, dari mana kita tahu bahwa undang-undang itu sederajat? Nah, mari kita lihat siapa pembentuknya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini hanya dapat diubah oleh MPR. Ketetapan MPR dibentuk atau dibuat oleh MPR, undang-undang atau Perpu disusun oleh DPR, dan peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Peraturan Presiden disusun oleh Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan daerah provinsi disusun oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Dan peraturan daerah kabupaten atau kota disusun oleh DPRD kabupaten bersama bupati atau wali kota. Jadi dapat kita lihat bagaimana kedudukan pembentukannya. Bisa kita ambil contoh, misalnya ada sebuah peraturan daerah provinsi mau diubah. Maka yang berwenang mengubahnya adalah DPRD tingkat provinsi bersama dengan gubernur, karena mereka adalah sederajat. Dan presiden juga berwenang untuk memberikan pandangan supaya undang-undang peraturan daerah itu diubah, karena presiden berada di satu tingkat di atasnya. Akan tetapi, bupati atau wali kota tidak berhak untuk mengajukan perubahan terhadap peraturan daerah provinsi, karena bupati atau wali kota berada di bawah peraturan daerah provinsi. Nah, mengerti ya? Sampai di sini bisa dipahami. Oke? Kita lanjut. Yang berikutnya, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Ini sangat jelas. Jadi jika ada undang-undang yang mengatur hal yang sama, maka yang diberlakukan adalah yang terbaru, sedangkan yang lama dikesampingkan atau tidak digunakan dalam sebuah peradilan. Oke, kita lanjut. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Contohnya, jika Presiden menginstruksikan semua sekolah harus dilaksanakan dari rumah karena masa pandemi COVID-19 ini, nah sedangkan peraturan dari Gubernur menginstruksikan sekolah bisa dilakukan secara langsung bertatap muka, maka peraturan yang harus kita turuti adalah peraturan yang lebih tinggi, yaitu peraturan Presiden, karena peraturan daerah provinsi masih di bawah peraturan Presiden. Jadi bisa dipahami anak-anak ya. Oke, lanjut. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Contohnya, apabila seorang melanggar lalu lintas lalu dikejar polisi karena melarikan diri, dan setelah pelaku itu tertangkap akan dibawa ke pengadilan. Nah, si pelaku sudah merupakan tindakan kriminal atau pidana yang terjadi di lalu lintas. Akan tetapi, undang-undang yang digunakan untuk memberikan sanksi terhadap si pelaku bukanlah kitab undang-undang hukum pidana, melainkan undang-undang peraturan lalu lintas. Karena itu adalah peraturan lebih khusus, sehingga KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana dikesampingkan, karena si pelaku itu berbuat kesalahan di lalu lintas dengan mengendarai motor. Jadi yang lebih khusus adalah peraturan lalu lintas. Oke, bisa dimengerti ya. Kita lanjut. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Artinya, setiap peraturan yang dibentuk tidak boleh mengatur hal yang sama secara spesifik. Karena tidak mungkin peraturan daerah kabupaten memiliki isi yang sama dengan peraturan daerah provinsi. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke alasan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang menjadi syarat utama dibentuknya sebuah undang-undang. Ini ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu yang pertama, kejelasan tujuan. Artinya, setiap pembentukan peraturan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Artinya, apabila undang-undang itu dibuat oleh badan yang tidak sah, maka peraturan itu tidak berlaku.
Jadi peraturan itu berlaku apabila dibuat oleh lembaga yang berhak atau yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Artinya, isi dari sebuah undang-undang harus sesuai dengan tingkatannya. Misalnya peraturan daerah provinsi, isinya harus mengatur tingkat provinsi saja. Jadi tidak berwenang membuat peraturan yang berlaku untuk seluruh Indonesia, melainkan hanya di tingkat daerah provinsi. Oke. Selanjutnya, dapat dilaksanakan. Nah, artinya undang-undang itu harus bisa dilaksanakan baik secara filosofis, sosiologis, dan juga yuridis. Contohnya, dahulu tidak ada kendaraan bermotor. Orang-orang masih menggunakan kuda untuk bepergian atau jalan kaki. Jadi apabila saat itu disusun peraturan lalu lintas, maka peraturan itu tidak berlaku. Kenapa? Karena semua orang masih menggunakan. Karena pada saat itu belum ada kendaraan bermotor. Akan tetapi, sekarang sudah sangat banyak kendaraan bermotor, maka peraturan lalu lintas pun diberlakukan. Selanjutnya, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya sebuah undang-undang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita ambil contoh peraturan tentang kewajiban memakai masker, di mana sekarang adalah masa pandemi COVID-19 yang penyebarannya melalui saluran pernapasan. Sehingga pemerintah membuat aturan wajib untuk menggunakan masker guna mencegah penularan lebih banyak. Nah, peraturan ini adalah peraturan terbaru karena memang sangat dibutuhkan di masa sekarang. Jadi bisa dipahami ya, untuk alasan utama atau syarat utama pembentukan undang-undang. Nah, selanjutnya kejelasan rumusan. Artinya, dalam menyusun undang-undang harus sesuai dengan sistematik dan pilihan kata atau istilah yang mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi. Kita lanjut, keterbukaan. Artinya dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai pengesahan atau penetapan harus bersifat transparan. Seluruh lapisan masyarakat harus tahu supaya peraturan itu bisa dijalankan dengan baik. Itulah syarat utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita masuk ke materi muatan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita akan membahas apa sih yang menjadi isi dari sebuah peraturan atau undang-undang. Isi yang pertama adalah pengayoman. Artinya setiap peraturan atau undang-undang harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan. Isinya harus berisi perlindungan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia atau warga negara Indonesia. Yang ketiga, kebangsaan. Isi dari sebuah undang-undang harus tetap mencerminkan sifat Indonesia yang menyerup dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kekeluargaan. Artinya, isi dari materi peraturan atau undang-undang harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima, kenusantaraan. Isi dari sebuah peraturan atau undang-undang harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan peraturan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari peraturan nasional. Yang keenam, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya isi dari sebuah peraturan atau undang-undang harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan di masyarakat. Ketujuh, keadilan. Artinya setiap peraturan atau undang-undang harus mencerminkan keadilan secara merata bagi setiap warga negara. Yang kedelapan, kesamaan kedudukan. Isi dari setiap peraturan atau undang-undang tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Yang kesembilan, ketertiban dan kepastian hukum. Artinya setiap peraturan atau undang-undang harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Yang ke-10 adalah keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yang artinya adalah bahwa setiap peraturan atau undang-undang harus mencerminkan keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan juga negara. Itulah muatan atau isi dari sebuah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Agar lebih mudah dipahami, silakan kamu catat kembali apa yang sudah Bapak jelaskan di buku catatanmu.
Dan apabila ada yang kurang paham, silahkan kirim pertanyaanmu ke WhatsApp grup PPKN, nanti akan Bapak jawab satu persatu. Kirim pertanyaannya ke WhatsApp grup sesuai dengan kelas masing-masing ya. Nah, sampai di sini pembahasan kita hari ini mengenai makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Saya Ganda Silalahi bersama Bu Priska Purba dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker, dan sampai jumpa. Horas!